Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasa Perlandungan Putra. Saya dari jurusan Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia, Fakultas Sains dan Analitika Data dari Institut Teknologi 10 November. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang spektrofotometri fluorescence. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Spektrofotometri fluorescence adalah teknik analisis yang memanfaatkan fenomena fluoresensi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi suatu zat dalam suatu sampel. Teknik ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa molekul tertentu dapat menyerap energi cahaya dan memancarkan kembali dalam bentuk cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Fluoresensi adalah fenomena di mana suatu molekul menyerap foton dengan panjang gelombang pendek, misalnya sinar UV, dan kemudian memancarkan foton dengan panjang gelombang yang lebih panjang, contohnya cahaya tampak. Oke. Yang pertama adalah prinsip dasar fluoresensi. Ketika suatu molekul menyerap energi dari cahaya UV atau tampak, elektron dalam molekul tersebut tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Setelah beberapa saat, elektron akan kembali ke keadaan dasar dengan melepaskan energi dalam bentuk cahaya fluoresensi. Cahaya yang dipancarkan ini memiliki panjang gelombang lebih panjang dibandingkan dengan cahaya awal yang diserap, yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi zat dalam sampel. Kedua adalah komponen spektrofotometri fluoresensi. Yang pertama adalah cahaya atau sumber cahaya, biasanya berupa lampu xenon atau laser yang menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Yang kedua adalah monochromator eksitasi, yang digunakan untuk memilih panjang gelombang eksitasi yang sesuai dengan sifat fluoresensi dari zat yang dianalisis. Yang ketiga adalah sampel, tentunya zat yang diuji yang mengandung molekul fluoresensi atau ditandai dengan senyal fluorescence. Yang keempat adalah monochromator emisi, yang digunakan untuk memisahkan panjang gelombang emisi yang dihasilkan oleh molekul fluorescence. Yang terakhir adalah detektor, umumnya menggunakan tabung pengganda foton atau yang biasa disingkat dengan PTM atau fotodioda untuk mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi fluoresensi. Yang pertama adalah konsentrasi sampel. Untuk penjelasannya, jika terlalu tinggi, dapat terjadi efek pemadaman atau quenching yang mengurangi intensitas fluoresensi. Yang kedua adalah pH larut. Beberapa zat fluorescence sangat bergantung pada pH larutan yang dapat mempengaruhi emisi cahaya. Yang keempat adalah lingkungan pelarut. Pelarut tertentu dapat meningkatkan atau menghambat fluoresensi. Dan yang terakhir adalah quenching. Pemadaman fluoresensi dapat terjadi akibat interaksi dengan molekul lain seperti ion logam atau pemadaman energi. Keempat adalah keunggulan dan kelemahan dari fluoresensi fotometri. Untuk keunggulan, sensitivitas dari alat ini adalah sangat tinggi, yang memungkinkan deteksi konsentrasi zat yang sangat kecil. Yang kedua adalah selektivitas tinggi karena panjang gelombang, eksitasi, dan emisi yang spesifik untuk setiap senyawa fluorescence. Yang terakhir adalah analisis cepat dengan persiapan sampel yang relatif sederhana. Untuk kelemahan, yang pertama adalah hanya dapat digunakan untuk molekul yang memiliki sifat fluorescence atau yang dapat diberi label fluorescence. Dan terakhir, rentan terhadap gangguan dari lingkungan sekitar seperti quenching oleh molekul lain sangat tinggi. Untuk yang kelima adalah aplikasi spektrofotometri fluorescence. Nah, spektrofotometri fluorescence dapat diaplikasikan dalam biokimia dan biomedis, farmasi, di lingkungan, atau industri makanan. Untuk penjelasannya, untuk biomedis digunakan untuk mendeteksi protein, DNA,
enzim, dan biomolekul lain dalam sampel biologis. Untuk farmasi biasanya diterapkan dalam analisis obat, pengukuran konsentrasi metabolit dalam tubuh, serta studi farmakokinetik. Untuk lingkungan, biasanya digunakan untuk mendeteksi polutan atau zat beracun dalam air dan udara dengan tingkat sensitivitas tinggi. Untuk industri makanan, biasanya digunakan untuk menguji kualitas dan keamanan makanan seperti mendeteksi zat tambahan atau kontaminan. Oke, yang ini adalah dokumentasi cara cara kerja dari fluoresensi fotometri. Spektrometri fluorescence dapat dilihat dari gambar, sampel dimasukkan, dan hasilnya nanti bisa dilihat dari panel yang tertera pada instrumen. Oke, untuk kesimpulan, spektrofotometri fluorescence merupakan teknik analisis yang sangat sensitif dan selektif dalam mendeteksi serta mengukur konsentrasi suatu zat dalam berbagai bidang penelitian industri. Dengan prinsip kerja berdasarkan absorpsi dan emisi cahaya oleh molekul fluorescence, metode ini mampu memberikan hasil yang akurat dengan batas deteksi yang sangat rendah. Berbagai faktor seperti konsentrasi sampel, pH, lingkungan pelarut, dan frekuensi dapat mempengaruhi hasil analisis sehingga kondisi optimal perlu diperhatikan dalam setiap pengukuran. Perkembangan teknologi dalam spektrofotometri fluorescence terus meningkat yang memungkinkan aplikasi yang lebih luas dalam biokimia, farmasi, lingkungan, dan industri makanan. Dengan keunggulan sensitivitas tinggi dan kecepatan analisis, teknik ini menjadi alat penting dalam penelitian ilmiah dan kontrol kualitas industri. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.